Selamat sore, Pak Sis ADD3. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, mari kembali lagi dengan saya, pengajar budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal di pertemuan yang ketiga ini. Dan satu pertemuan lagi akan selesai. Jangan bosan sama saya, Bapak-Bapak. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih. Saya akan mulai aja langsung di kesempatan ini, mana saya akan menjelaskan tentang ISPS Code, yang dimana ini merupakan salah satu bagian dari SOLAS chapter 11 yang kedua, yang menjelaskan tentang ISPS Code, artinya tentang security atau keamanan baik itu di pelabuhan maupun yang ada di kapal, ya. Ini semuanya ya berkaitan untuk mengeluarkan yang namanya sertifikat ASCC di atas kapal, International Safety Ship Security Certificate, ya, di mana untuk mengeluarkan Ship Security Certificate ini, suatu lembaga atau negara akan menetapkan Design Authority atau DA, ya, itu berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2004, ya, yang dimana akan menunjuk Recognized Security Organization atau RSO yang mempunyai berbadan hukum. Dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan atau Kementerian Perhubungan, ya, Kementerian Perhubungan di Indonesia, ya. Kalau di luar negeri mungkin ada lagi namanya, di mana dia akan menetapkan satu untuk yang namanya melakukan verifikasi untuk yang namanya perusahaan atau manajemen suatu kapal, dia akan menunjuk namanya CSO atau DPO, CSO atau DPA, dan untuk kapal akan mempunyai yang namanya SSO, Ship Security Officer, yang harus memiliki sertifikat SSO, dan kapal itu harus memiliki yang namanya Ship Security Plan. Setelah melakukan yang namanya ada Ship Security Plan dan SSO dari kapal, itu untuk kapal. Dan setelah yang ada yang namanya DPA, Design Person Ashore atau Company Security Officer, ya, di mana dia sudah memiliki juga yang namanya sertifikat Security Officer bagi suatu perusahaan, maka RSO tadi, yang di mana Design Authority tadi, yaitu Menteri Perhubungan berbadan hukum tadi, dapat memverifikasi dan memberikan sertifikat International Ship Security Certificate, ya, di mana itu adalah Statement of Compliance Port Facility, yang artinya ini bisa digunakan untuk compliance setiap di pelabuhan. Inilah, Pak. Ini dia bagannya, ya, di mana implementasi di Indonesia itu contoh di Indonesia, ya, ini di Indonesia, ya, dia suatu shipping company akan menunjuk CSO, ya, yang berhubungan dengan CSO. Ini adalah suatu perusahaan dan ini adalah kapal. Dari kapal SSO mempunyai anak buah yaitu ABK, ya, yang dimana akan melakukan atau memberikan suatu persyaratan untuk mengeluarkan sertifikat, ya, itu untuk perusahaan yang namanya di kapal atau di darat, ya. Di darat itu tentang security atau keamanan dipimpin oleh berbagai lembaga hukum, yaitu Polri, TNI, baik itu bea cukai, imigrasi, segala macam, ya, yang dimana masing-masing ini bekerja sama. Muncul yang namanya P Port Facility, yang dimana dipimpin oleh PFSO, Port Facility Security Officer. Nah, Port Facility Security Officer biasanya, Pak, ya, orang-orang inilah Polri, TNI, Angkatan Laut, bea cukai, imigrasi, hotel center, atau bisa disebut dengan karantin, ya. Nah, inilah yang memiliki
Port Facility Security Officer, di mana dia yang melakukan namanya keamanan di suatu pelabuhan. Nah, inilah semuanya Pak yang dibilang itu namanya ISPS Code, yang International Ship Port Security Code, kode untuk keamanan baik itu di kapal maupun di pelabuhan. Oke. Kenapa sejarahnya terjadinya sebenarnya ada ISPS Code ini? Kalau Bapak pernah mendengar ya kriminal yang terjadi di dunia ini, mungkin Bapak pernah mendengar salah satu yang paling terkenal adalah kapal Sinar Kudus yang dijajah atau diperampok di perairan daerah pinggir pantai Somalia menuju ke West atau Panama, lupa saya antara itu. Nah, itulah terjadinya salah satu yang menggemparkan kenapa ISPS Code ini sangat butuh di kapal. Sebenarnya hal yang pertama kali sejarahnya itu adalah Bapak pernah dengar di meledaknya WTC ya, WTC yang ada di Amerika, teroris attack. Nah, Berapa? itulah salah satu mereka melakukan amandemen sehingga ada yang namanya ISPS Code ini. Dulu ISPS Code ini di suatu namanya negara tidak terlalu diperhatikan. Sekarang wajib, karena itu bagian salah satu SOLAS, Indonesian SOLAS, dan termasuk dalam salah satu badan lembaga dunia yaitu IMO, International Maritime Organization. Ya, itulah sejarahnya ISPS Code, makanya harus dilaksanakan. Ini seharusnya saya bilang tadi, the World Trade Center bombing, ya, ini WTC yang ada di Amerika itulah merupakan salah satu sejarah terbesar, yaitu serangan teroris melalui pemboman menara kembar ya yang ada di WTC Amerika sana. Oke, saya cuma mau menjelaskan sejarahnya itu aja. Nah, yang kedua, saya pengen menjelaskan tentang security level ada 3, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Saya mau tanya ke Bapak. Nih, ada nggak pengalaman Bapak menerapkan lebih dari security level 1 atau level 2 mungkin di suatu kapal Bapak pernah mengalami? Ada? Ada Pak, ada Pak. Ya, di mana itu? Silakan. Siapa yang ngomong nih? Saya Pak. Ya Pak, kami adakan level security sampai level 2 itu pertama saya bekerja di FUB, Special Utility Boat atau orang bilang crew boat. Halo? Ya, silakan Pak Erwin, Bas Erwin ya. Utility. Itu kapal crew boat Pak. Itu Ya. hari kami pengambilan bahan peledak di Batam, ada di pulau yang tidak bisa disebutkan namanya, untuk dibawa ke Tarakan sana Pak, daerah Tarakan di Laut Makassar. Dan itu diberlakukan di atas security level 2 Pak, untuk ISPS-nya Pak. Oke, terima kasih Bas Erwin. Nah, di sini yang dialami Bas Erwin ini menarik ya. Ini mungkin kegiatan militer Bas Erwin yang dimana ini proyek militer ya Pak ya, Bas ya, kalau nggak salah. Betul Pak, bukan militer juga Pak, untuk pengoboran Pak. Oh, oke. Makasih Bas Erwin. Nah, untuk dalam hal ini benar yang dikatakan Bas Erwin, yang kalau kita namanya membawa dangerous good ya, seperti yang Bapak bilang tadi, dangerous good itu di kategori 9 eksplosif, ya, artinya bahan yang bisa meledak atau bahan yang mau dapat menyebabkan ledakan eksplosif itu wajib. Itulah makanya ada yang namanya IMDG code, ya, yang ternyata di kategori 9 itu yang eksplosif itu yang wajib, ya, itu tidak bisa menggunakan namanya security level 1.
Ya, kategori level 2 juga bukan mungkin ya, Bas Erwinnya itu mungkin kategori udah level 3. Jadi begini, level 1 untuk kata kita bisa mengingatnya dengan mudah. Level 1, level 1 is normal condition. Ya, security level 2 if suspect ada ancaman ya. Yang ketiga, level 3 suspect and maybe happen, atau suspek dan mungkin akan terjadi ancaman ya. Makanya Bas Erwin itu mungkin di level 3 karena akan mungkin terjadi ancaman yaitu ledakan. Sedangkan kalau suspek yang level 2 itu dalam arti bahwa akan yang dimana mungkin ya di suatu pelabuhan atau kapal itu menerima akan ada yang namanya sabotase. Ya, jadi itu masih level 2. Tetapi kalau misalnya sudah membawa bahan peledak, itu mungkin akan terjadi ancaman, yaitu ledakan. Makanya di Bas Erwin ini, di kapalnya Utility atau kru tadi itu harus melaksanakan dalam level 3. Nah, betul. Untuk level 1 normal condition, keadaan dalam dinas jaga itu normal. Orang kapal bisa kegiatannya normal, patrolnya normal, pengecekan ID-nya normal, segala macam. Ya, untuk pengecekan ISPS ataupun di gangway akses level 1 itu dalam arti 10% dari jumlah total yang akan bisa terdata bisa melakukan cek baggage. Artinya contoh, ada 4 orang yang on board di kapal secara bersamaan, 10% dalam arti less than 10% berarti 0,4 ya. 0,4 dalam arti satu orang saja cukup bisa mengecek tasnya ya. Kalau level 2 must be dicek semuanya, baik itu tasnya kah, barang-barang bawaannya kah, ya, dengan syarat level 2 ya itu penjagaannya harus ditambahin, yang penjagaannya harus ditambahin. Yang kedua, patrolnya harus sering mungkin, yang mungkin dalam level 1 dia sekali setengah jam, sekali sejam patrol, di level 2 maybe 1 kali 15 menit, 1 kali 20 menit harus, dan level penjagaannya double dari level 1. Misalnya di level 1, orang jaga di dek itu mungkin hanya 2 orang kiri kanan kapal, ya di level 2 lebih dari total yang di level 1, jadi 4 orang. Rolling dia, depan belakang, kiri kanan, rolling dia. Setiap di setengah jam atau 15 menit rolling. Ya, di level 3, ya di level 3 tidak ada yang boleh naik ke kapal, gangway dinaikkan, kegiatan di-stopkan, ya, kegiatan di-stopkan, dan plus penjagaan adisional dari port facility, ya, itu di level 3, Pak. Jadi tidak ada boleh naik barang ke kapal, baik itu spare part segala macam, no, cannot. Tidak boleh gangway diturunkan, piston naik, nggak boleh. Komunikasi dengan pihak pelabuhan itu terbatas, jadi hanya bisa dengan agent maupun port facility security officer. Selain itu tidak boleh, Pak. Nah, itulah level 3 tingkat penjagaannya, ya, tingkat penjagaannya. Jadi ada additional tambahan yang dari suatu manajemen kapal itu. Oke, cukup saya jelaskan untuk security level 1, level 2, level 3 di sini, Pak. Kira-kira ada yang mau disampaikan atau yang bertanya, silakan sharing. Kita ada waktu 5-10 menit, silakan Bapak Bas semuanya. Tak ada kah? Alamak.